tentang observasi coaching. Dan saya sebagai observer Luli Kristanto SPD. Dan saya sebagai coach yaitu Sumarni SPD. Saya Sintia sebagai coaching. Ya, selamat menikmati videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kis. Waalaikumsalam Bu Mardi, silakan masuk Bu. Baik Pak, terima kasih. Silakan duduk Bu. Bagaimana Bu kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Gimana kabar anak-anak di kelas Bu? Kabar anak-anak juga alhamdulillah aman. Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabarnya sehat juga Bu. Bapak lagi sibuk ya Pak ya? Dan juga ini kok ini lagi ngerjakan laporan supervisi kemarin, kelas kemarin. Ya, ngomong-ngomong dan hari ini Ibu jadi untuk melakukan coach seperti yang Ibu telah direncanakan. Menjadi coach seperti Ibu yang telah direncanakan terhadap rekan Ibu yang bernama Bu apa Bu? Sri. Oh Bu Sri ya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching kepada rekan Ibu yang ingin bolehkah saya menanyakan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan coaching nanti Bu? Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Apa boleh Bu Ibu bersedia? Tentunya boleh Pak. Dan saya akan bersedia menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan saya demi kelancaran saya nanti ketika saya melakukan coaching dengan Bu Sri. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach. Tentunya Ibu sudah mempersiapkan yang berhubungan dengan coaching nanti. Kira-kira persiapan apa saja yang telah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching nanti? Untuk persiapan pada kegiatan coaching nanti saya akan menerapkan alur etapa ya, yang mana menentukan tujuan yang pertama, kemudian melakukan identifikasi, kemudian merencanakan aksi, kemudian melakukan tanggung jawab. Oh gitu ya Bu. Nah, setelah Ibu paparkan tadi, sekarang setelah Ibu menggunakan alur delta Benar? dan untuk coachingnya nanti, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan sehingga dalam coaching nanti akan lebih maksimal apa ya aja itu Bu? Di sini saya akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan ya Pak ya, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kriteria dari pertanyaan tersebut ya Pak, supaya dapat berjalan dengan optimal, begitu Pak. Oh ya bagus itu Bu. Sedangkan untuk kompetensi Ibu dalam coaching nanti, kompetensi mana yang ingin dikembangkan dari yang Ibu rencanakan, yang sudah Ibu rencanakan sehingga dapat berjalan dengan baik Bu? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya rencanakan ada dua Pak. Yang pertama saya akan mengembangkan pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coach dengan menggali potensi coach yang akan dihadapi Pak. Yaitu kemudian melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Itu Pak yang saya. Ya Bu, semoga berhasil nanti ya Bu. Ya, jadi selanjutnya Bu, dalam coaching nanti indikator ketercapaian dari tujuan yang akan Ibu kembangkan seperti apa Bu? Ya tentunya saya akan mengharapkan tujuan yang ingin saya kembangkan yaitu mendapatkan solusi ya Pak dari rencana aksi dari masalah coaching saya nanti Pak. Oh ya bagus, itu berarti coaching nanti menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu? Iya Pak, benar sekali. Nah, kalau begitu Bu, semoga kegiatan Ibu nanti berjalan baik. Saya sudah cukup bertanya. Kalau boleh tahu untuk Ibu nanti coaching, tepatnya di mana ya Bu? Rencana di dalam ruangan Pak. Oh ya, saya persilakan boleh. Jadi untuk Ibu persiapan dengan betul-betul tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti saya juga akan mengamati Ibu dalam melakukan coaching bersama Ibu Sri ya. Iya Pak, benar. Kalau begitu baiklah Bu Sumarni, Ibu kabari Bu Sri untuk
untuk segera ke sini agar bisa melaksanakan coaching bersama Ibu. Iya Pak, nanti saya akan kabari Bu Sri ya Pak. Ya, udah. Kita sambil nunggu Bu Sri, nah, kita mempersiapkan catatan itu terlebih dahulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Sri. Silakan duduk Bu Sri. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Sehat Bu. Kabar Bu gimana? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Ini Ibu kan sesuai dengan kita ini ya. Kemarin kita akan bincang-bincang ya Bu sebentar, ngobrol santai. Jadi apa ini Bu yang kita akan perbincangkan? Begini Pak Bu, ada sedikit masalah, barangkali Ibu bisa bantu. Di kelas saya ada sedikit masalah Bu yang saya hadapi. Murid saya Bu sering mengantuk Bu di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Oh, dari percakapan kita nanti Bu ya. Apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita nanti ya Bu? Iya Bu, pertemuan kali ini Bu saya ingin membantu murid Bu. Murid saya yang sedang mengantuk, pembelajaran berlangsung sehingga nanti murid bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan maksimal Bu. Terus Bu, pembelajaran saya berfokus nanti kepada media pembelajaran Bu. Saya menginginkan seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi di sini saya ingin tahu dulu Bu kejadian yang sebenarnya ini seperti apa. Kalau diceritakan ya. Sebenarnya begini Bu kejadiannya. Sebenarnya saya malu juga Bu untuk menceritakan, tapi harus saya selesaikan ya Bu ya permasalahan saya Bu supaya saya lebih lega Bu. Gitu kan, Bu. Begini Bu, anak saya Bu, jika jam pelajaran itu Bu sering mengantuk Bu, tidak fokus dalam pembelajaran. Dia tidak semangat, tidak bersemangat, tidak ceria, fokusnya hilang Bu dalam pengambilan pembelajaran. Saya lihat anak-anak itu duduk di belakang seringnya ngantuk Bu. Dia hilang, kadang hilang kesadaran, tidur-tidur sendiri gitu Bu. Itu membuat saya bingung Bu gimana solusinya gitu Bu. Oh begitu. Jadi tadi sudah mengatakan bahwasanya selama ini Bu ada masalah anak itu sering ngantuk ya Bu ya. Iya Bu. Bahkan tidak bisa mengikuti pembelajaran Ibu ya Bu ya karena sering mengantuk. Ibu selama ini Bu, apakah Ibu sudah pernah mengambil tindakan? Mungkin tindakan apa ya Bu ya yang pernah Ibu lakukan? Ini Bu, selama ini tindakan ke anak tuh cuma saya koordinasi aja Bu, mencari informasi kepada guru, penanganan surat tersebut Bu, dengan guru mata pelajaran. Saya juga pernah berkoordinasi ya Bu pada guru agama, guru olahraga, guru bahasa Inggris, gitu kan Bu. Ternyata sama Bu, anak tersebut juga sering ngantuk di kelas Bu, tidak fokus dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu belum mengambil tindakan ya Bu ya pada anak-anak dan siswa tersebut. Akan tetapi sudah bertanya nanti kan Bu kepada guru lain ya Bu ya. Ternyata jawabannya juga sama ya Bu ya, bahwa anak tersebut sering mengantuk di dalam kelas dan bukan hanya di pelajaran itu saja, tetapi di pelajaran lain juga sama. Seperti itu Bu ya. Betul sekali Bu. Di sini kan saya belum mengambil tindakan ya Bu. Makanya saya menemui Ibu untuk membicarakan. Siapa tahu pembicaraan kita nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Kira-kira Bu, ini apa ya yang ingin Ibu lakukan kepada anak tersebut Bu? Setelah saya memikirkan Bu masalah tersebut Bu, saya juga mencari referensi Bu sehingga saya berencana untuk melakukan restitusi Bu terhadap anak tersebut agar tidak mengalami perbuatan mengantuk tadi. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian selain restitusi itu Bu ya, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu lakukan itu Bu? Iya Bu,
berdiferensiasi Bu. Oh begitu. Jadi di sini Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya dalam pembelajaran. Nah kalau begitu Bu, Ibu ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang saya ingin ketahui pembelajaran berdiferensiasi seperti apa Bu ya Bu ya? Yang Ibu ingin lakukan? Yang akan saya lakukan Bu seperti yang telah saya pelajari Bu, saya pahami, saya akan melakukan diferensiasi proses dan produk Bu. Oh jadi Ibu ingin melakukan diferensiasi proses dan produk. Oke. Nah kalau untuk mewujudkan rencana Ibu ini Bu ya, langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran diferensiasi itu, proses dan produk itu bagaimana Bu? Untuk langkah yang saya lakukan pertama kali Bu, saya survei Bu. Dengan melakukan survei, saya mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, dan produk belajar murid seperti itu sih Bu yang saya lakukan nanti Bu rencananya. Kemudian apa langkah-langkah selanjutnya Bu setelah Ibu melakukan survei? Kemudian apa tindakan yang akan Ibu ambil? Saya akan menyusun RPP ya Bu, rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, disertai dengan perangkat penunjang Bu seperti PowerPoint dalam penyampaian, kemudian lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Oh iya ya betul ya Bu ya. Boleh Bu diceritakan Bu pembelajaran berdiferensiasi proses yang Ibu lakukan itu seperti apa? Dalam pembelajaran diferensiasi proses Bu, dengan cara anak-anak saya suruh untuk berkelompok Bu sesuai dengan arahan saya. Dan nanti asesmen yang telah saya buat lebih dahulu kan Bu, dari tugas kelompok itu saya beri tugas produk, kemudian mempresentasikan hasilnya Bu. Oh begitu. Jadi bagus ya Bu ya. Dan untuk diferensiasi produknya bagaimana ini Bu? Ya, kalau diferensiasi produknya Bu, saya terapkan pada waktu proses sedang berjalan Bu, anak diberi tugas kan, terus membuat bahan kerajinan agar murid kreatif membuat bahan-bahan dari bekas Bu, sesuai dengan minat dan kemampuan anak tersebut lah Bu. Gitu. Oh iya Bu ya. Terus tentunya Bu sangat menarik ini ya Bu ya. Kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi Bu akan melakukan restitusi, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Kemudian dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, rencananya saya akan melakukan restitusi sesuai tahapan Bu. Tahapannya ini seperti apa ya Bu ya? Yang saya pelajari Bu dalam restitusi itu tahapan restitusi meliputi menstabilkan identitas Bu, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan Bu. Oke, berarti di sini Ibu memakai 3 tahapan restitusi ya Bu ya? Iya Bu. Dalam melaksanakan segitiga restitusi, adakah yang bisa membantu Ibu? Iya Bu, ada Bu. Sebelumnya saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan guru Bu, dengan kepala sekolah sebelum melakukan restitusi Bu. Oh begitu. Apa yang didapatkan setelah percakapan kita tadi ya Bu ya? Iya. Saya merasa lebih tenang Bu, percaya diri untuk bercerita dengan pengalaman saya kepada Ibu. Saya merasa dapat menyelesaikan masalah saya Bu, karena masalah yang saya hadapi, perasaan saya itu sangat berat sekali Bu. Tapi setelah saya sharing dengan Ibu, alhamdulillah sepertinya perasaan saya itu sudah lega Bu. Di sini solusi itu seperti apa ya Bu ya solusinya untuk permasalahan ini tadi? Pemanggilan restitusi. Oke, jadi dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, di sini Ibu sudah mendapatkan solusi ya Bu ya. Jadi dari tahapan tadi Ibu akan melakukan tahapan restitusi. Oke Bu. Nah sekarang setelah mendapatkan solusi, kapan Ibu akan melakukan rencana tadi Bu? Rencana besok Bu, hari Senin saya akan minta izin dengan kepala sekolah Bu. Setelah itu saya akan melaksanakan restitusi
diskusi Bu, belajar istirahat. Karena kan Bu, biar lebih plong Bu itu Bu dalam masalah yang saya hadapi Bu, biar cepat selesai, biar tidak bertele-tele ya kan Bu, sehingga saya mengajar pun lebih tenang, lebih lega gitu Bu. Oke, saya rasa sudah cukup dulu ya Bu ya pertemuan kita. Kemudian kita ada waktu di jam pelajaran nanti kita bisa mengulang lagi percakapan kita ini ya Bu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat yang besar. Mungkin hanya itu dulu Bu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Sri. Salam Bu. Bu Marni, Iya Pak. tadi saya sudah mengamati Ibu sebagai observer, mengamati Ibu cara coaching bersama Bu Sri kuliah. Nah, setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya ingin mengetahui dari perasaan Ibu bagaimana hasilnya tadi Bu. Alhamdulillah Pak ya, hasilnya baik. Ya, Kemudian pada saat berbincang-bincang kami mengalir begitu saja ya Pak. bagus. Kemudian sehingga coach saya saat tadi sudah bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Oh ya begitu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Langsung saja kita bahas dan kita analisa dari ketercapaian kompetensi yang disampaikan di awal tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, apa yang sudah Ibu Murni lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi Bu. Di sini saya sudah mengembangkan kesadaran penuh Ya, Pak. terus. Kemudian saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coaching tersebut. Nah, tadi saya lihat Bu Marni ini sudah hadir secara penuh, Benar Pak. sudah mendengar aktif dari pembicaranya Bu Sri tadi, sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ditujukan kepada Bu Sri Mulia. Setelah ini, kira-kira rencana Bu Sumarni ini yang akan dikembangkan apa lagi? Tentunya Pak ya, saya ingin mengembangkan beberapa yaitu pertanyaan berbobot ya Ya. Pak. Kemudian kepada coach saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri coach saya tersebut. Oh ya betul. Nah, untuk mewujudkan semuanya itu Bu, langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu? Saya akan merefleksikan kekurangan pada diri saya ya Pak Ya. ya. Kemudian memperbaiki, kemudian mencari referensi bagaimana melakukan coaching dengan baik. Demikian ya Bu, hasilnya memang bagus sudah. Iya, Pak. Saya sebagai pengamat, observer dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, kedepannya mungkin Ibu lebih efektif lagi, lebih bagus lagi, dan bisa membantu rekan-rekan kerja kita untuk menyelesaikan permasalahannya dengan coaching ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat atas terlaksananya coaching ini Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Ibu kalau mau sudah selesai coaching kita, silakan mau kembali ke kelas. Iya Pak. Saya akan balik lagi ya Pak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktek observasi coaching kelompok kami. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.